Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Gilang Trinugroho dengan NIM 2306 11 13 90 dari kelas TIPB angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan fishbone diagram. Yang pertama itu pengertian fishbone diagram. Fishbone diagram adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir kemungkinan penyebab dari suatu masalah atau efek tertentu. Diagram ini berbentuk seperti tulang ikan, dengan masalah atau efek utama berada di kepala ikan, dan berbagai kategori penyebab menyebar ke arah tulang punggung ikan. Selanjutnya itu sejarah fishbone diagram. Fishbone diagram pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa pada tahun 1960-an. Ishikawa merupakan seorang ahli manajemen kualitas dari Jepang. Mengembangkan diagram ini sebagai bagian dari pendekatan total quality management. Tujuannya adalah untuk membantu tim dalam mengidentifikasi akar penyebab masalah dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Selanjutnya itu ada langkah-langkah pembuatan fishbone diagram. Yang pertama itu identifikasi masalah. Tentukan masalah atau efek utama yang ingin dianalisis. Yang kedua itu bentuk tim. Libatkan individu dari berbagai departemen atau fungsi yang terkait dengan masalah. Selanjutnya itu ada brainstorming penyebab. Lakukan sesi brainstorming untuk mengidentifikasi semua kemungkinan penyebab masalah. Kategorikan penyebab-penyebab ini ke dalam kategori utama. Selanjutnya itu ada buat diagram. Gambarkan diagram dengan masalah utama di kepala ikan dan kategorikan penyebab utama sebagai tulang. Tambahkan penyebab spesifik seperti subkategori di sepanjang tulang utama. Yang terakhir itu ada analisis. Tinjau diagram untuk mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin dan prioritas untuk ditindakan perbaikan. Selanjutnya itu komponen utama fishbone diagram. Yang pertama itu ada masalah utama atau efek. Ditempatkan di kepala ikan. Ini adalah masalah atau efek yang sedang dianalisis. Yang kedua itu tulang utama atau major kategoris. Tulang yang menyebar dari tulang punggung utama mewakili kategori utama dari kemungkinan penyebab. Kategori ini yang sering diambil dari metode 6M untuk manufaktur, yaitu man atau manusia. Faktor manusia seperti keterampilan, pelatihan, dan kelelahan. Selanjutnya itu ada mesin atau mesin, faktor terkait peralatan dan teknologi. Selanjutnya itu metode, proses atau prosedur yang digunakan. Lalu material, bahan yang digunakan dalam proses. Selanjutnya itu ada measurement atau pengukuran, alat dan metode pengukuran yang digunakan. Yang terakhir itu ada environment atau lingkungan, yang merupakan lingkungan seperti kondisi kerja, suhu, dan kebisingan. Selanjutnya itu keuntungan menggunakan diagram fishbone. Yang pertama itu struktur yang jelas, memungkinkan tim untuk melihat hubungan antara masalah dan penyebab secara visual. Yang kedua itu partisipatif, mendorong keterlibatan dari berbagai anggota tim yang dapat memberikan perspektif yang berbeda. Selanjutnya, identifikasi akar penyebab, membantu dalam menggali akar penyebab masalah, bukan hanya gejala. Yang terakhir itu ada fleksibilitas, dapat digunakan untuk berbagai jenis masalah di berbagai industri. Kemudian kekurangan fishbone diagram. Yang pertama itu subjektif, kualitas hasil sangat bergantung pada pemahaman dan pengalaman tim yang terlibat. Yang kedua kompleksitas, untuk masalah yang sangat kompleks, diagram bisa menjadi sangat rumit dan sulit dianalisis. Dan yang terakhir itu tidak menyediakan solusi. Diagram ini mengidentifikasi penyebab, tetapi tidak memberikan solusi langsung. Tindakan lebih lanjut diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari diagram fishbone atau fishbone diagram ini adalah alat yang efektif untuk menganalisis dan menyesuaikan penyebab dari suatu masalah. Dengan menggunakan diagram ini, dapat mengidentifikasi akar penyebab dengan cara yang terstruktur dan sistematis, memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sekian dari saya, penjelasan tentang fishbone diagram. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.